Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deva Hakim dengan NIM 8111422661. Saya akan memaparkan dan menjelaskan materi tentang hukum internasional, yaitu istilah-istilah dan pengertian hukum internasional. Nah, jadi hukum internasional atau international law atau hukum internasional publik atau public international law merupakan istilah yang lebih populer saat ini dibandingkan dengan istilah hukum bangsa-bangsa atau law of nation dan hukum antar negara atau interstate law. Karena dua istilah terakhir ini, yaitu hukum bangsa-bangsa dan hukum antar negara, ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dikarenakan hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa atau antar negara saja, tetapi hukum internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa. Karena subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara saja. Saat ini hukum internasional memiliki subjek, yaitu berbagai organisasi internasional, individu, perusahaan transnasional, Vatikan, belligerency, yang merupakan contoh-contoh subjek non-negara. Nah, jadi ada suatu pendapat yang dikemukakan oleh Mokhtar Kusumaatmadja, yaitu hukum internasional atau publik merupakan keseluruhan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara atau hubungan internasional, yang mana hubungan ini tidak bersifat keperdataan. Nah, dari pengertian yang diberikan oleh Mokhtar Kusumaatmadja ini dapat diketahui bahwa hubungan internasional tidaklah hanya sebatas hubungan yang dilakukan oleh antar negara saja, tetapi dapat dilakukan oleh negara dengan subjek non-negara ataupun subjek non-negara satu sama lain gitu. Nah, terus juga ada definisi hukum internasional yang diberikan secara lebih lengkap oleh Scherer, sebagaimana dikutip oleh Stark dan Alina Kazorowska. Nah, yang mana international law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principle and rules of conduct which states feel themselves bound to observe and therefore do commonly observe in their relation with each other, and which include also number 1. Nah, the rule of law relating to the functioning of international institution or organization, their relation with each other, and their relation with state and individual. And number 2, the rule of law relating to individual and non-state for far as the right or duty of such individuals and non-state entities are the concern of the international community. Nah, jadi meskipun hukum internasional di kala ini saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar negara,
tetapi ada seseorang yang bernama John O'Brien. Beliau mengemukakan bahwa hukum internasional merupakan sistem yang terutama berkaitan dengan hubungan antar negara. Nah, jadi yang dikemukakan Brian ini itu dapat dipahami mengingat sampai kala ini negara merupakan subjek yang paling utama. Nah, jadi dia mengacu pada negara yang merupakan subjek utama dari hukum internasional ini. Nah, adapun subjek-subjek lain itu dapat dikatakan sebagai subjek derivatif atau turunan dari negara. Nah, karena negara lah yang menghendaki pengakuan mereka sebagai subjek hukum internasional. Nah, terus lanjut ke istilah hukum internasional. Memiliki istilah hukum internasional publik atau public international law dan hukum perdata internasional atau private international law. Nah, definisi dari hukum internasional publik merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya. Nah, ini tidak mencakup keperdataan, sedangkan hukum internasional perdata merupakan cabang hukum yang mengatur di bagian transaksi dan sengketa hukum yang melibatkan individu atau entitas hukum di berbagai yurisdiksi atau negara. Nah, jadi jika di hukum internasional publik atau public international law itu mengatakan kalau kata internasional merujuk pada sumber hukumnya, di mana sumber hukum tersebut berlaku sama untuk semua negara. Nah, tetapi di hukum internasional perdata atau private international law atau conflict of law, istilah yang banyak digunakan oleh negara-negara common law. Nah, kata internasional ini menunjuk bahwa ada unsur asing dalam fakta-fakta yang ditemukan. Adapun sumber hukum pada hukum perdata internasional adalah hukum perdana nasional masing-masing negara. Nah, jadi hukum perdata internasional pada hakikatnya berisikan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara subjek-subjek hukum yang pada saat bersamaan tunduk pada sistem hukum yang berlainan. Nah, jadi ada lagi nih satu istilah lain, yaitu hukum transnasional atau transnational law, yang mana definisinya yaitu konsep hukum yang mengacu pada hukum yang melintasi batas negara dan beroperasi di tingkat internasional atau melibatkan subjek hukum yang tidak terbatas oleh yurisdiksi nasional tunggal. Itu yang mencakup sifat lintas batas, perjanjian lintas batas, organisasi internasional, lembaga keuangan, isu-isu global, dan penyelesaian sengketa lintas batas. Nah, jadi ini tuh lebih ke gimana sih? Ini tuh lebih ke istilah yang digunakan pada suatu kasus yang memiliki unsur publik maupun unsur perdata. Nah, karena istilah ini yaitu prinsip-prinsip dan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara subjek
subjek hukum, dan bersifat lintas batas negara. Nah, kita bisa kasih contoh, yaitu negara menyewa pesawat untuk kepentingan publik dari sebuah perusahaan asing. Atau contoh lainnya, itu misalkan sebuah perwakilan asing menyewa rumah milik penduduk setempat untuk kantor atau kediaman duta besarnya. Nah, di kasus ini mengandung unsur publik dan juga unsur keperdataan. Nah, maka itulah istilah hukum transnasional itu lebih tepat digunakan pada kasus yang mengandung unsur publik maupun unsur perdata. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.